"Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin bangun mendirikan salat dan mengisi siangnya dengan berpuasa, rajin berpuasa, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, rajin bersedekah, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Ini pasti wong wedok nih niku. Yang pertama teksnya inna fulanatan. Fulanah itu anonim dalam bahasa Arab yang merujuk kepada perempuan. Kalau laki-laki fulan. Yang kedua, ini urusan lidah, urusan lisan. Pasti ini banyak urusan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin jamaah pengajian Ahad pagi PRM Wage yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua PRM Wage Kiai Haji Harna, supaya semakin banyak kiai di Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, maka pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu adalah pelanjut kekiaian Kiai Dahlan. Mulai hari ini ada kiai di Wage namanya Kiai Haji Harna. Selain yang biasa tadi disebut Kiai Haji Masyhuri. Dan seluruh jajaran Ketua Ranting Asia Wage Ibu Risna pundi Rista pundi tiangi matur sembah nuwun Ibu dan seluruh jajaran para pimpinan UPP. Ternyata ada UPP-nya juga di Ranting Wage. Majelis Lazismu luar biasa. Ini Ranting Rasa Cabang. Ketua Takmir Masjid Al-Ikram Kiai Ashari. Ini putih. Oh, di belakang, pokoknya ngurus bagian belakang beliau. Dan tamu spesial pimpinan cabang Muhammadiyah Kendal. Ada ibunya juga, Aisyah PCA Kendal, yang luar biasa. Saya mau merencanakan studi tiru ke Kendal urusan lazismu, karena yang sangat terkenal di awal-awal lazismu muncul, saya mendengar omsetnya sudah 2 miliar, sementara di yang lain masih di bawah 100 juta. Kendal ternyata
Yang mau disudi tiru datang ke sini hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau beberapa yang perlu disebut saya tidak menyebut karena tidak sempat saya tulis. Dan ketua cabang Muhammadiyah Kendal namanya Kiai Haji Soleh. Kiai Haji Soleh, Kiai Soleh itu adalah gurunya Kiai Dahlan, Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Sugeng Rawuh, Kiai Soleh. Dan sekaligus beliau ini rupanya ingin melihat unit bisnisnya yang ada di Jawa Timur. Di Malang ada ayam goreng Pak Soleh. Ternyata sekarang kita bertemu dengan pemiliknya, cabang dari Pandaan, dari ayam goreng Pak Soleh. Nanti harus ke Malang atau ke Pandaan, lihat warungnya yang sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu, ternyata ketua PCM Kendal itu orang luar biasa, pebisnis yang bisnisnya bukan hanya di Kendal. Sampai-sampai beliau tidak merasa kalau punya ayam goreng Pak Soleh itu. Topik kita meneguh mengokohkan kesolehan pribadi dan menebar kesolehan sosial. Kita sekarang bicara orang-orang soleh karena menyambut ketua PCM Kendal, Kiai Soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Salah satunya adalah ketua PCM Kendal. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-105, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Penguasa bumi, penguasa peradaban, bahkan penguasa dunia sesuai dengan janji Allah adalah orang-orang yang soleh. Ingin menjadi penguasa dunia harus menjadi orang-orang yang soleh. Lah, lalu selain ketua PCM Kendal, siapa yang dimaksud oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh itu? Ini termaktub di dalam ayat Al-Quran yang juga mungkin nanti kita jadikan rujukan di dalam pembahasan ini. Di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-9. Dicatat ibu-ibu terutama yang dari Kendal nanti supaya bisa dibawa ke Kendal. Kalau nanti catatan dari studi tirunya sangat banyak, sulit diingat paling tidak dari pengajian ini. Setelah Al-Anbiya 105, maka ada surat Al-Ankabut ayat ke-9. Wallazina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, niscaya kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang-orang soleh itu harus memiliki dua komponen atau dua indikator penting. Yang pertama, beriman. Yang kedua, melakukan kebajikan.
Maka sudah betul topiknya. Rupanya yang buat topik ini Ustadz. Sepertinya Ustadz Masyuri kayaknya. Karena kesalehan itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada kesalehan yang bersifat individual yang dirumuskan oleh Allah dalam kata allazina amanu, orang-orang yang beriman. Iman itu sifatnya individual, pribadi-pribadi, yang hasilnya adalah kedekatan dengan Allah, keharmonisan dengan Allah, keintiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak memiliki kedekatan kepada Allah, maka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Meskipun dia adalah orang yang kalau dari kacamata kemanusiaan sangat pantas disebut sebagai orang baik. Contoh yang sering kali kita dengar, yang kita dapat dari sumber-sumber kanonik, misalnya bagaimana Abu Thalib yang memelihara Nabi, melindungi Nabi, sangat membantu dakwah Nabi, tetapi secara pribadi dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Kira-kira pantas nggak kalau Abu Thalib itu dimasukkan Allah ke neraka gara-gara tidak punya iman? Dari segi kemanusiaan, kasihan dia. Dia yang menjaga Nabi, melindungi Nabi, mencintai Nabi. Tidak ada yang kurang dalam urusan kemanusiaan. Tapi dengan urusan Allah lain hal. Maka keimanan itu sifatnya pribadi. Mendekat kepada Allah pribadi. Maka saf depan, tadi saya agak malu-malu pilih di samping kiri, tapi sama Yai Masyuri, Ustadz jangan jauh-jauh, di sini saja, karena saya sungkan, saya ini siapa, nggak ada yang kenal. Tapi rupanya wajahnya sudah lama dipajang sehingga dikenal di Waki. Saf depan itu harus direbut secara pribadi ketika kita sedang mendekat kepada Allah. Jangankan kita yang sehat, orang yang merangkak pun kalau diundi katanya, maka semua orang akan ikut undian untuk mendapatkan saf yang terdepan. Kesalehan pribadi, amanu. Tetapi kesalehan pribadi, kesalehan individu tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan kesalehan sosial. Siapakah mereka? Wa amilus sholihat, orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Kalau yang pertama, iman itu sifatnya vertikal, maka amal-amal soleh itu sifatnya horizontal. Kalau iman itu hablum minallah, maka amilus solihat itu hablum minannas. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka tentu tidak cukup kita ini hanya dekat kepada Allah tetapi jauh dengan sesama manusia, dan juga tidak cukup dekat dengan sesama manusia tetapi jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir itu, kata Al-Quran, amalan-amalannya bagaikan fata morgana di tanah datar yang orang haus mengiranya air, ketika didatangi tidak ada apa-apa. Dia sumeleh, dia
nyah-nyoh, dia suka membantu orang, suka membantu tetangga, suka membantu orang-orang yang kesulitan. Sepertinya baik, tetapi karena tidak punya iman, karena dia masih kafir, maka kata Allah, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya bagaikan fata morgana di tanah datar yang dari jauh kelihatan itu air penyejuk, tetapi ketika didatangi tidak ada apa-apanya. Maka baik kepada sesama harus didasari baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi baik kepada Allah tidak disertai baik kepada sesama manusia, maka juga tidak mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan melanjutkan dengan sebuah hadis untuk memastikan orang yang rajin ibadah kepada Allah, rajin mendekat kepada Allah, tetapi tidak dekat, bahkan tidak mau mendekat dengan sesama manusia, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang diberikan Allah surga. Ada hadis yang sangat populer, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'azzi jiranaha bilisaniha. Bisa dipahami? Ibu-ibu paham? Belum? Saya tadi membacanya dengan jelas dan pelan. Bapak-bapak paham? Paham? Ada yang paham? Ada yang tidak paham? Ada. Kalau begitu saya minta tolong kepada yang paham memberitahu yang belum paham. Baik, kalau begitu saya terjemahkan. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin bangun mendirikan salat dan mengisi siangnya dengan berpuasa, rajin berpuasa, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, rajin bersedekah, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini pasti wong wedok nih niku. Yang pertama teksnya inna fulanatan. Fulanah itu anonim dalam bahasa Arab yang merujuk kepada perempuan. Kalau laki-laki fulan. Yang kedua, ini urusan lidah, urusan lisan. Pasti ini banyak urusan perempuan. Ini urusan ngomong, banyak ngomong itu wong wedok. Sudah tepat ya. Nek laki-laki omongannya sithik, wedok omongannya akeh. Kalau ada orang lewat di depan rumah kita, laki-laki, lalu ditanya, dari mana bapak? Dari pasar. Satu pertanyaan dijawab dengan satu. Itu lanang. Lalu ada perempuan lewat, saking pun ibu, niki saking pasar saking rame banget, barang-barang saya larang kalau bekto duit 500 untuk niki mawon, wedok. Betul ya? Maka urusan lisan itu lebih banyak dengan perempuan. Maka dikatakan wa tu'azzi jiranaha bilisaniha, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lidahnya lancip, omongannya pedes, karena terlalu banyak makan ayam geprek.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Maka Nabi berkata, tidak ada kebaikan apapun pada dia dan dia termasuk ahli neraka. Wa qalu, dan sahabat-sahabat berkata lagi, wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi awsarin wa la tu'azzi ahadan. Lalu ada perempuan lain, dia sekadar mendirikan sholat-sholat wajib, nggak pernah bangun malam, pokoknya habis isya melungker, bangun-bangun subuh. Dan dia bersedekah sekadarnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Maka Nabi berkata, dia termasuk ahli surga. Milih yang pertama atau milih yang kedua? Kalau Aisyah itu pasti rajin bangun malam, rajin berpuasa. Puasanya Senin Kemis, ditambah 3 hari dalam 1 bulan. Itu Aisyah. Dan pasti banyak bersedekah. Itu Aisyah. Kalau bapak-bapak Muhammadiyah nggak rajin bersedekah, nggak banyak bersedekah, pantas. Tapi kalau Aisyah nggak rajin bersedekah, nggak pantas. Apa sebab? ATM-nya diberikan kepada istrinya. Betul ya? Kita ini laki-laki paling di dompetnya hanya ada uang bensin, tapi pasti tidak ada uang rokok kalau Muhammadiyah. Tetapi semuanya sudah diserahkan kepada istrinya untuk dikelola. Maka yang rajin bersedekah adalah ibu-ibu Aisyah. Betul Bu ya? Tetapi semua itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kalau lidahnya tajam bagaikan pisau, kalau mulutnya pedas seperti pedasnya ayam geprek. Pak Soleh tidak terlalu pedas. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi orang yang memiliki kesalehan vertikal, rajin beribadah, kesalehan individu, kesalehan pribadi, tetapi tidak memiliki kesalehan sosial. Yang kedua, orang yang kesalehan pribadinya pas-pasan, standar, minimalis. Tidak berarti dia meninggalkan kedekatan dengan Allah, tapi apa yang dikerjakannya dalam berkomunikasi dengan Allah pas-pasan, minimalis, Muhammadiyah banget. Muhammadiyah itu urusan mendekat kepada Allah kan pas-pasan. Kata orang lain, minimalis, nggak suka yang sunnah-sunnah, hanya yang wajib-wajib. Bahkan sholat tarawih miksulas. Sementara yang lain 23 7 menit lagi, cepat kilat. Itu Muhammadiyah banget itu. Habis salat orang Muhammadiyah meneng, berzikir sendiri-sendiri.
minimalis katanya. Maka cara beragama seperti yang tadi ini kayaknya Muhammadiyah itu. Tetapi tentu tidak diikuti suka menyakiti orang lain, karena Muhammadiyah Aisyah itu suka menggembirakan orang lain, suka menyenangkan orang lain lewat gerakan-gerakan yang dilakukannya. Betul? Termasuk Pak Ketua PCM Kendal dan Ketua PCA Kendal itu sesungguhnya datang ke sini ini hanya pura-pura studi tiru. Saya tahu persis Kendal itu kota Muhammadiyah, kota Aisyah yang sudah terkenal. Betul? Itu tadi yang lain masih merangkak-rangkak urusan nazisme. Kendal sudah paling hebat se-Indonesia. Tepuk tangan tapi pelan-pelan. Boleh tepuk tangan di masjid. Ini tadi kok nggak ada sang surya ya? Karena pengajian Ahad pagi, kalau acara seremonial harus ada sang surya walaupun di masjid. Tapi ada yang masa di masjid nyanyi, emangnya ada masalah? Kalau ada orang yang melarang nyanyi, itu pasti termasuk mursal, Muhammadiyah rasa salafi. Muhammadiyah itu bernyanyi musik gak ada masalah. Dan ini menarik dibahas beberapa waktu yang lalu. Dan bahkan sampai YouTube yang saya mengisi pengajian di Surabaya ditonton oleh lebih dari 100.000 penonton. Keren, ini baru kali ini jadi selebgram itu. Suka membahagiakan orang lain. Itu dalam rangka membahagiakan anggota PCM-nya, anggota PCA-nya, supaya enggak diprokoso terus buat kegiatan ini dikenal. Ayo jalan-jalan ke Jawa Timur, supaya pantas studi tiru ke PCM yang hebat di Jawa Timur, PCM Sepanjang. Dan ternyata PCM Sepanjang karena hebat, karena punya ranting-ranting yang hebat, salah satunya ranting wage. Bagaimana tidak hebat? Sekolahnya makrong-makrong, SD muridnya lebih 600 siswa. Sementara di tempat yang lain muridnya 100. Di Kendal lebih dari ini ya? Belum ya? Karena itu tidak salah studi tiru ke PRM Wage. Sementara di tempat yang lain ada PCM yang tak punya sekolah. Banyak ya? Bahkan tidak punya masjid. Ranting nggak punya masjid itu sudah nggak sah, apalagi cabang nggak punya masjid, lebih tidak sah itu. Walaupun menurut anggaran dasar rumah tangga minimal ranting itu punya musola. Kalau masjid itu ihsan, lebih dari yang standar. Tetapi di tempat yang lain cabang saja ada yang tidak punya masjid. Maka belum jangkep Muhammadiyahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, betul Bu ya? Ingin menyenangkan anggotanya ya? Ibu Ketua PCA, Inge, betul ya? Ketuanya senang, anggotanya senang ya diajak jalan-jalan. Nanti ke Batu. Setelah dari sini ke Malang. Enggak. Padahal hari ini orang Sidoarjo dan Surabaya semuanya ke Malang. Malang penuh sekarang ini. Kalau dari Kendal kok tidak, sudah ke Surabaya, sudah ke Sidoarjo, kok tidak lanjut ke Malang? Enggak lanjut, karena itu Ibu Bapak Ketua Pak Saleh dan Ibu Ketua bahagiakan lebih dari yang sudah direncanakan, langsung ajak ke Malang. Cocok itu.
Kesalehan individual hablum minallah, kesalehan sosial hablum minannas. Pak Yai Masuri, jam berapa nanti selesai? Maunya Ustaz jam berapa udah ngikut? Jam 10? Dan semua ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, indikator kualitasnya diterima atau tidaknya ditentukan oleh efek sosial yang dilahirkan. Dilihat dari dampak-dampak hablum minannas yang dilahirkan, yang ditimbulkan setelah orang itu melakukan ibadah mahdhah. Salat khusyuk itu tidak dilihat ketika orang itu mendirikan salat ketika di masjid. Diterima tidaknya salat kita tidak ada kaitannya dengan rukun-rukun yang sudah kita tunaikan kalau tidak punya efek sosial setelah kita meninggalkan masjid. Betul? Puasa kita diterima atau tidak bukan karena rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan, tetapi indikator diterimanya dilihat dari efek-efek sosial setelah kita berpuasa. Betul? Maka Muhammadiyah sudah betul. Puasanya ya puasa-puasa yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ini rupanya puasa semua ya? Kok nggak makan? Puasa hari Ahad nggak ada ya? Saya yakin orang Muhammadiyah hari ini nggak ada yang puasa, kecuali yang puasa Daud, puasa nyaur. Tapi puasa-puasa sunnah yang dikatakan Nabi tidak ada hari Ahad. Saya akan menyampaikan dua bukti yang dasarnya tentu hadis. Yang pertama, mulai dari puasa dulu karena yang sholat panjang nanti. Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Bisa dimengerti? Saya harus membaca dengan cara apa lagi nih? Saya terjemahkan saja ya. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan palsu, qaul zur, dan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan curang, maka tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya ataupun minumannya. Orang rajin berpuasa tapi masih suka berkata bohong, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dan dia tetap berpuasa, maka tidak ada artinya puasanya itu. Itu namanya makna dari barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perbuatan-perbuatan buruk, maka tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Apakah dia terus berpuasa atau tidak? Sama, artinya berpuasanya sama dengan tidak berpuasanya. Maka orang yang berpuasa itu latihannya adalah menahan dari rasa haus dan rasa lapar, tidak makan dan tidak minum ditahan,
Efeknya bisa menahan dari perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kotor setelah dia selesai berpuasa. Maka nek tetap landep lisannya, betok biasanya, maka puasanya sia-sia. Betul? Satu contoh saja, karena jam sudah semakin mendekat dengan jam 10. Yang kedua, sholat. Sholat itu ada sholat yang diterima, ada sholat yang tidak diterima. Sholat yang diterima oleh Allah ada tanda-tandanya. Saya ingin tahu, ibu-ibu jenengan rajin sholat, kira-kira sholat jenengan diterima atau enggak? Belum tahu. Bapak-bapak Sami, kalau orang itu sudah tahu dan sudah menjadi modal di akhirat, ya sudah selesai, nggak mau sholat lagi. Apalagi yang merasa sholatnya yang diterima itu sholat yang didirikan di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di Masjid Al-Ikram. Pasti banyak pahalanya. Tapi Allah tidak pernah memberitahu apakah ibadah kita, sholat kita, puasa kita, bahkan haji kita diterima atau tidak. Tetapi banyak riwayat yang menjelaskan tentang tanda-tandanya. Salah satunya hadis qudsi yang menerangkan tentang tanda-tanda orang yang sholatnya diterima. Mari kita sama-sama ngaji dan berusaha untuk mencocok-cocokkan apakah kita termasuk yang kira-kira diterima atau tidak diterima. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li'uzmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati wa qat'an nahara li dzikri wa rahimal masakin wa ibnas sabila wal armalata wa rahimal musab dzalika nuruhu ka nuris syamsi aqlahu bi'izzati wa astahfizuhu malaikati wa aj'alu lahu fi dzulumati nura wal jahalati ilma mathaluhu ala khalqi kamathalil firdausi fil jannah. Dimengerti? Halo. Halo. Paham apa belum? Rupa-rupanya tidak paham-paham karena jarang minum es teh. Niki nopo niki? Oh, jahe. Jahe minuman surga. Kalau es teh minuman pengajian. Es teh itu sekarang sangat penting. Betul ya? Dan tukang es teh sekarang menjadi profesi yang sangat diminati oleh banyak orang karena bisa cepat mengubah nasib. Betul ya? Tukang teh sekarang mendadak kaya, mendadak umroh. Betul ya? Siapa yang minat jadi tukang es teh? Dan teh itu kalau yang baik, yang strong,
Tadi tehnya strong banget itu, tapi kurang strong dengan yang kita harapkan. Teh yang seduanya kuat, kental, saking kuatnya bisa menurunkan jabatan. Keren es teh itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya terjemahkan lagi ya, karena panjenengan kurang minum es teh itu. Kata Allah, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang-orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepadaku, yang mengisi siangnya dengan zikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan dan janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya. Aku berikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Dan perumpamanya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Menerjemahkan model begini tidak mudah, karena saya hanya membayangkan saja teksnya, tidak baca. Ini gara-gara tadi pagi habis subuh minum kopi, dan di rumah Ustadz Mufid minum teh. Teh sekarang jadi minuman favorit. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis kursi ini kita bisa mempelajari tentang tanda-tanda orang yang sholatnya diterima. Kalau orang sholatnya diterima, itu berarti dia memiliki kesalehan pribadi, kedekatan dengan Allah, keharmonisan dengan Allah, keintiman dengan Allah. Itulah takwa. Tetapi tandanya orang yang dekat dengan Allah, yang intim dengan Allah, yang harmonis dengan Allah, dengan salat-salat yang didirikannya, ada tanda-tanda di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu kalau kita salat itu nggak metenteng-metenteng banget toh. Allahu Akbar. Ada yang sholat itu meteng-teng. Allah, 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 Allah. Diulang-ulang. Merasa belum cangkep niatnya, belum mantap, karena itu diulang-ulang. Sudah Allahu Akbar, balik lagi karena merasa tidak yakin. Allah, Allah. Itu terlalu meteng-meteng. Muhammadiyah urusan ibadah itu pas-pasan. Itulah cirinya Muhammadiyah. Betul ya? Maka kata hadis kursi ini, yang pertama tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaran Allah. Salat yang diterima adalah salat dari orang yang tawadhu, merendahkan diri dengan serendah-rendahnya karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tampak pada kehusyuan seluruh jiwa dan raga orang yang salat. Latihannya, diratakannya dainya di atas tanah, dan dia sadar bahwa dia sedang bersimpuh di hadapan Allah yang Maha Agung.
Dia merasa ketika berdiri dia menghadap Allah yang maha besar. Dia kecil. Allahu Akbar, aku kecil. Merendahkan diri dengan serendah-rendahnya karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua harus agak singkat karena sebentar lagi jam 10. 10 menit lagi kan? Pokoknya nanti segala macamnya harus selesai jam 8. Saya tidak sampai jam 8. Betul ya? Yang kedua, tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, kata Allah. Betul? Artinya tadi betul ya. Tawaduknya dalam sholat yang dilatihkan setiap sholat, Allahu Akbar, ruku dan sujud, itu latihan untuk rendah serendah-rendahnya, melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang melahirkan sikap rendah hati, tidak sombong. Maka kalau ada orang rajin sholat tetapi masih punya sifat sombong dan takabur dalam relasinya dengan sesama manusia, itu berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yastatil biha ala khalqi, yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk. Maka kalau dia orang yang punya kekuasaan, dia tidak sombong dan takabur dengan kekuasaannya, karena ia tahu bahwa kekuasaannya itu adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Orang yang sholatnya diterima dan dia punya kuasa, tidak pernah dia merasa paling hebat, yang bisa menentukan segala-galanya, yang bisa berbuat sewenang-wenang, yang tidak boleh jadi boleh, termasuk memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya hak, meskipun anaknya. Sekarang pekerjaan itu sulit, sampai-sampai penguasa tertinggi harus mencarikan pekerjaan buat anaknya. Saya tidak pernah nyebut nama. Yang kedua, tidak menyombongkan diri kepada makhluk. Kalau dia orang kaya, maka kekayaannya tidak menyebabkan ia memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa kekayaannya itu adalah titipan Allah semata. Kalau dia orang berilmu, maka tidak menyebabkan dia tinggi diri, sebab ia tahu bahwa ilmunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya diterima tidak bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong, meskipun hanya sebesar debu, apalagi sebesar kerikil, apalagi sebesar gunung. Artinya tidak termasuk ke dalam golongan orang yang sholatnya diterima oleh Allah kalau dia masih bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Kesalehan pribadi
kedekatan dengan Allah terlihat dari kedekatan dengan sesama manusia. Kalau orang sombong pasti dijauhi orang. Orang rendah hati disenangi orang. Ini Pak Ketua tidak kelihatan kalau ketua itu. Wajahnya sejuk gitu. Pasti dia orang baik. Betul ya? Ibu ikut? Ibu? Istri ikut? Oh enggak ya? Kok ditinggalkan? Karena ini urusan pekerjaan katanya, urusan ketua PCM. Yang ketiga, cukup ya yang kedua. Yang ketiga, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepada Allah. Walam yabit musirran ala maksiati. Hadirin yang diberikan Allah, dalam hidup ini kita mungkin pernah jatuh dalam perbuatan salah dan dosa, baik yang kecil maupun besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti tetangga, kolega. Mungkin kita pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, ingatlah kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Ketika sholat, mintalah ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Itu bacaan di bagian mana dalam sholat? Duduk di antara doa sujud, salah satu bacaannya. Enggak, jadi Muhammad itu bacanya pendek-pendek. Selesai sholat, jangan ulangi lagi maksiat dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Karena sholat yang benar itu adalah sholat yang dapat mengubah perilaku orang, yang menyebabkan dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kalau Qur'annya sudah biasa kita baca, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Saya hari ini saya sampaikan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menambah dia makin jauh dari Allah. Sholatnya bukan menjadi sarana untuk bertaqarrub kepada Allah, tetapi justru menjadi kendaraan yang membawanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila selesai sholat orang masih berdusta lagi, setelah sajadah disimpan ia masih memutar balik angka lagi, setelah pulang Jumatan di kantor ia masih menggunakan jabatan untuk memeras orang lain lagi, maka sholatnya, kata Nabi, dilipat oleh Allah seperti kain buruk yang dibantingkan ke wajahnya. Luffat kama yulaffus thawbul khalqu fayudrab biha wajhuhu. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang salatnya diterima oleh Allah adalah orang yang mengisi siangnya dengan zikir atau ingat kepada Allah. Hadis ini agak aneh, karena dalam riwayat yang lain zikir itu dianjurkan dilakukan malam hari. Tapi zikir atau ingat kepada Allah yang menjadi tanda orang yang sholatnya diterima adalah zikir yang dilakukan di siang hari. Di mana? Di kantor, di pasar, di tengah-tengah masyarakat.
selalu ingat kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah murka dimanapun kita berada. Orang yang korupsi, dia sedang lupa Allah. Orang yang berbohong di bisnis, dia sedang lupa Allah. Artinya tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, menyayangi janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Hadirin yang mulia, salat yang diterima itu tampak bekasnya pada diri orang yang melakukannya. Bekas itu bukan sekadar batu ireng. Kalau Al-Ikram tidak akan mungkin ada jemaahnya yang batunya ireng karena karpetnya halus. Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah dan ibadah. Akidah ibadah itu sangat sedikit kalau dicari ayat dan hadisnya, tetapi juga membawa ajaran untuk memperhatikan orang lain, membantu orang-orang yang lemah seperti orang miskin, orang yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang menderita. Maka orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk melakukan sholat tahajud di malam hari, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah kalau dia membiarkan tetangganya menderita bahkan mati kelaparan. Hadirin yang diberikan Allah, itu 5 tanda-tanda orang yang sholatnya diterima. Dan dahsyatnya, hadis kursi ini tutup, cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku, aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya, aku berikan cahaya dalam kegelapannya, aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya, dan perumpamaannya dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini baru kita mengupas kesalehan pribadi hafizullah lewat puasa sedikit, sholat agak panjang karena hadisnya panjang. Belum yang lain, haji belum, sedekah belum. Nanti kapan-kapan diundang lagi Pak Ketua. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dengan ini saya kok sudah merasa bahwa topiknya sudah tercover. Begitu Pak Yai. Ada tanya jawab enggak biasanya? Oh, ada 1-2 ya. Kalau daripada tanya jawab mendingan makan soto setelah ini ya. Tapi tidak apa-apa. Baik, sebelum saya tutup, monggo silakan dilanjutkan pembawa acara untuk memberikan kesempatan para hadirin untuk menyampaikan pertanyaan yang mudah-mudah. Jangan yang sulit. Kalau sulit tidak dijawab oleh ustadznya. Monggo. Ada Ustaz. Di sana ya. Iya. Ada. Kita masih saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kendal nggih. Ini berkaitan dengan ciri orang-orang yang terima dalam sholat. Jika apa yang kita kerjakan ketika kita sholat itu rasanya itu ya pas sholat itu khusyuk. Kemudian ketika pada sholat kita pun ya juga melakukan ciri-ciri tersebut. Tetapi ada kalanya orang itu jatuh kepada satu
Oke, ibu satu aja ibu. Oke, yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya sesuai dengan apa tadi Ustaz sampaikan masalah sholat. Tadi contohnya sholat tarawih yang jumlahnya 23 dengan waktu yang sangat cepat 7 menit selesai, dengan yang satunya hanya 11. Pertanyaannya, apakah dari sholat tersebut yang tadi termasuk adalah khusyuk atau tidak khusyuk, dan apakah termasuk khusyuk yang bagaimana yang dimaksud dengan sholat itu khusyuk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik. Pertanyaannya berkaitan tentang sholat. Padahal tadi sholat hanya contoh ya, dengan topik. Yang pertama, bahwa kita tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu termasuk amalan ibadah yang diterima atau tidak. Maka jaga-jaganya kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami ini ya Allah. Itu diulang-ulang karena kita merasa bahwa kita tidak tahu bahwa ibadah kita ini termasuk yang diterima atau tidak. Semua ibadah, puasa kita, sholat kita, bahkan haji, umroh kita, tidak ada yang tahu. Lalu kita hanya diberitahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya tadi sudah saya sampaikan. Tapi juga kalau ada orang yang memiliki tanda-tanda seperti itu, jangan lalu dia merasa, wah sholatku diterima. Itu termasuk takabur, bahkan takaburnya kepada Allah. Manusia kecil kok mendekati Allah, memastikan diri sholatnya diterima, atau orang yang sudah merasa berhak masuk surga duluan. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat kok masih tingkah lakunya sih ada yang menyimpang? Itulah manusia. Manusia itu punya naluri melakukan kebaikan dan punya naluri untuk melakukan keburukan. Kalau orang baik tok perbuatannya, dia bukan manusia. Karena itu suami ibu ya kadang-kadang dia nyenengke, kadang-kadang jengkelke, itu manusia. Harus diterima apa adanya. Begitu juga bapak-bapak, istri panjenengan itu kadang-kadang ada saat nyenengke, kadang-kadang saat cerewetnya muncul, manusiawi. Karena kecerdasan bahasa perempuan itu 2 kali lipat lebih daripada laki-laki. Ditanya dari mana, tidak hanya jawab dari pasar, panjang, itu perempuan. Kadang nyelekit omongannya, itu perempuan. Mohon diterima apa adanya. Kalau sudah begitu, jenengan langsung naik ke lantai 2 sendirian di kamar, aman dulu ya. Nah,
Tetapi setelah itu orang itu sadar, insaf, maka dia kemudian bertobat. Kalau dengan sesama manusia minta maaf di hadapan Allah, ya Allah ampuni, ampuni. Maka saya tidak mengatakan bahwa orang yang sholat sudah merasa khusyuk tapi kok dia kepleset. Tidak otomatis bahwa sholatnya itu tidak dicatat, tidak diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita hanya terus berusaha dan berusaha. Tidak pernah ada habisnya kita berusaha untuk menjadi orang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kesalahan satu hari yang kecil-kecil terhapus oleh sholat kita, bahkan oleh air wudhu kita. Itu hadis. Itulah yang kita lakukan. Yang penting kita tidak pernah berhenti. Yang kedua tadi tentang sholat khusyuk ya. Saya mendefinisikan sholat khusyuk itu tidak dapat dilihat dari ketika orang itu mengerjakan sholat. Haji mabrur itu tidak terlihat ketika dia sedang melakukan manasik di haram. Orang puasa itu kualitasnya bukan karena dia merasakan makin lapar atau makin dahaga. Nggak ada hubungannya. Orang puasa boleh tidak lapar, boleh tidak haus. Jangan dihaus-hauskan, jangan dilapar-laparkan. Aku puasa, aku lemes. Nggak ada hubungannya kualitas puasa dengan rasa lapar dan dahaga. Tetapi kehusyuan sholat itu terlihat setelah dia meninggalkan masjid, bagaimana perilakunya di tengah-tengah masyarakat. Haji yang mabrur itu terlihat tanda-tandanya ketika dia pulang ke kampung halaman, apakah perilakunya tambah baik atau tidak. Bukan karena yang pakai serban seperti orang kampung halaman lahir saya. Saya asli Sulu. Pulangnya lewat Suramadu. Pasti bukan Sulu Jawa Tengah ya, Sulu Jawa Timur. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mudah tergoda dengan kegiatan pelatihan sholat khusyuk. Apalagi yang bayar. Khusyuk itu nggak bisa dilatih dengan pelatihan, tapi dengan pengalaman yang terus menerus sambil belajar. Karena saking semangatnya untuk sholat khusyuk, ada pelatihan sholat khusyuk dengan membayar 3 juta. Ikut, dilatih, merasa yakin, selesai, pulang. Ketika sholat, setiap sholat, di tengah-tengah sholat, ingat 3 juta yang sudah dibayarkan. Aku harus khusyuk 3 juta ini. Maka nggak bisa khusyuk. Jadi tidak ada hubungannya antara kehusyuan itu dengan praktik-praktik ibadah yang kita kerjakan, sedang kita kerjakan. Untuk itu cukup satu, secara syarat rukunnya terpenuhi. Yang kedua, bangun keikhlasan dalam semua ibadah. Diterima tidaknya serahkan pada Gusti Allah, pelajari tanda-tandanya dan kita berusaha untuk menepati tanda-tanda itu. Yang sholat lama belum tentu khusyuk, yang sholatnya singkat juga belum tentu tidak khusyuk. Jadi jangan kita mudah mengejek orang, sholat kok ngono, sholat kok garuk-garuk. Di Mekah kalau ada orang sholat mau batuk, ambil sapu tangan dulu. Pilek. Kalau kita katanya batal kalau sudah melakukan pekerjaan 2 gerakan kata. Kok keren banget itu. Kalau orang di haram itu gimana itu? Masukkan lagi itu. Banyak riwayat untuk mempelajari ini. Saya kira begitu. Jadi sholat itu ya kita kerjakan dengan semampunya.
Ittaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf kalaulah ada sumur ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan kapan-kapan diundang lagi. Membeli durian di Bungur Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.